Egy Maulana cetak 2 assist, FK Senika hajar Besenova 5-1. FK Senika menang telak 5-1 atas OSK Besenova pada babak keempat Piala Slovakia di Stadion Arena Besenova, Selasa 2 November. Egy Maulana Fikri tampil apik dalam laga itu dengan memberikan 2 assist. Egy Maulana Fikri tidak bermain sebagai starter pada pertandingan ini. Pelatih Pavel Suster memilih memainkan andalan timnas Indonesia itu pada babak kedua. Senika tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Meski demikian Senika baru bisa unggul lebih dahulu pada menit ke-36 melalui gol Elvis Mashike. Setelah unggul 1-0 di babak pertama, pelatih Pavel Suster baru memainkan Egy pada babak kedua menggantikan Filip Orsula pada menit ke-46. Di babak kedua Egy Maulana Fikri bermain di sektor kiri serangan Senika. Kehadiran Egy langsung memberikan dampak bagi Dominik Duda dan kawan-kawan. Senika unggul 2-0 pada menit ke-48, atau 2 menit setelah Egy bermain. Gol tambahan Senika itu dicetak Milan Djurdjic. Gol Djurdjic tidak terlepas dari umpan kunci Egy. Egy melepaskan umpan silang dari sisi kanan, lalu diterima pemain Senica lain yang memberikan assist kepada Djurdjic. Tim tamu makin unggul jauh dengan skor 3-0 pada menit ke-51 lewat tendangan keras kaki kiri Simon Sumbera. Gol itu bermula dari umpan Sumbera kepada Egy, namun dipotong lawan. Bola liar kembali didapat Sumbera yang langsung dieksekusi jadi gol. Tuan rumah memperkecil kedudukan pada menit ke-58 lewat gol sundulan Mario Almaski yang memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan. Egy Maulana Fikri menunjukkan perannya dalam laga ini lewat assist untuk gol keempat Senika yang dicetak Matus Repa pada menit ke-75. Umpan jauh Egy dari sisi kiri tidak bisa diantisipasi bek lawan. Bola dengan mudah dikuasai Repa sebelum dieksekusi jadi gol. Egy Maulana sempat membobol gawang Besenova lewat tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti. Akan tetapi gol itu dianulir. Pada menit ke-79, Egy nyaris membawa Senika unggul 5-1. Akan tetapi, tendangan Egy dari luar kotak penalti masih menyamping tipis di sisi kiri gawang Besenova. Sebelumnya, tendangan Egy dari dalam kotak penalti ditepis kiper lawan. Sumbera cetak gol pada menit ke-80 usai memanfaatkan bola rebound dari Egy yang ditepis kiper lawan. Akan tetapi gol Sumbera dianulir karena pemain nomor punggung 7 itu dalam posisi offside. Kombinasi Egy Maulana Fikri dan Matus Repa kembali berbuah gol pada menit ke-83. Akselerasi Egy di sisi kiri pertahanan lawan menyita perhatian bek Besenova. Ancaman kembali diberikan Egy Maulana Fikri menjelang pertandingan bubar. Pada menit ke-90 Egy melepaskan tendangan kaki kiri, namun masih membentur tiang kiri gawang Besenova. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, FK Senika menang telak 5-1 atas OSK Besenova dan berhak lolos ke babak berikutnya. Jadi pelatih Barcelona, Xavi minta dibelikan pemain Manchester United ini. Xavi nampaknya mulai bersiap untuk menjadi manajer baru Barcelona. Pelatih 41 tahun itu dilaporkan meminta manajemen Barcelona untuk mendatangkan Paul Pogba di tahun 2022. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona saat ini tidak memiliki manajer tetap. Mereka hanya memiliki Sergi Barjuan sebagai caretaker usai mereka memecat Ronald Koeman. Barcelona diketahui sudah punya kandidat manajer baru pada diri Xavi Hernandez. Namun Barcelona saat ini masih bernegosiasi dengan Al Sadd agar mereka mau melepaskan sang manajer ke Camp Nou. Dilansir El Nacional, Xavi mulai merancang tim yang ingin ia latih di Barcelona. Salah satu pemain yang ia ingin datangkan adalah Paul Pogba. Xavi menilai lini tengah Barcelona saat ini kacau balau. Ia menilai gelandang-gelandang Barcelona tidak sanggup memainkan skema yang tengah ia rancang. Untuk itu ia membutuhkan gelandang serba bisa seperti Pogba yang bisa jadi pembeda di lini tengahnya. AC Milan tawarkan perpanjangan kontrak untuk Zlatan Ibrahimovic. Kebersamaan AC Milan dan Zlatan Ibrahimovic nampaknya bakal berlanjut. Setelah striker Gaek itu diberi tawaran kontrak baru oleh manajemen Rossoneri, Zlatan memutuskan kembali ke AC Milan di tahun 2020 silam. Ia membela Panji Rossoneri sekali lagi, usai tidak memperpanjang kontrak dengan LA Galaxy. Kontrak Zlatan saat ini sudah mendekati akhirnya. Ia bisa meninggalkan San Siro sebagai free agent di akhir musim ini. Dilansir Calcio Mercato, manajemen Milan belum rela berpisah dengan Ibrahimovic. Mereka berencana memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. Laporan itu mengklaim bahwa Milan sudah menyiapkan draft kontrak baru untuk Zlatan. Sang striker ditawari kontrak berdurasi 1 tahun di Milan. Untuk besaran gajinya masih sama dengan kontraknya saat ini. Jadi pihak Milan berharap Zlatan mau menambah masa baktinya untuk 1 musim lagi. Gol tunggal Hakim Ziyech bawa Chelsea raih 3 poin.
Chelsea sukses mengalahkan Malmo FF dengan skor tipis 1-0 dalam partai matchday 4 fase grup Liga Champions yang digelar di Eleda Stadion, Rabu, 3 November 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol semata wayang yang diciptakan oleh Hakim Ziyech di babak kedua sudah cukup untuk mengantar Chelsea pulang dengan raihan 3 poin dari lawatan mereka ke Swedia. Berkat hasil ini, Chelsea untuk sementara menduduki peringkat kedua klasemen grup H dengan poin 9, sedangkan Malmo terpuruk di dasar tabel dengan poin 0. Awal babak pertama, Chelsea mencoba dengan perlahan untuk membongkar pertahanan Malmo. Namun, pasukan Thomas Tuchel kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di gawang lawan. Kai Havertz memperoleh peluang matang untuk membawa timnya unggul pada menit ke-28. Sayang, usahanya masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Johan Dahlin. Jelang turun minum, giliran Malmo yang mendapatkan kesempatan untuk membuka keunggulan. Sayang, penyelesaian akhir Antonio Mirko Colak masih gagal berbuah gol. Memasuki babak kedua, Chelsea berupaya meningkatkan intensitas serangan mereka. Hasilnya, Ziyech sukses memecah kebuntuan pada menit ke-56. Berawal dari aksi luar biasa Callum Hudson-Odoi di sisi kanan, umpan silang yang ia kirimkan sukses dicocor Ziyech untuk membobol gawang tuan rumah. Havertz hampir saja mencetak gol kedua Chelsea ketika ia memiliki peluang terbuka pada menit ke-78. Sayang, tembakannya masih bisa diblok oleh Dahlin. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa pertandingan. Skor 1-0 untuk kemenangan Chelsea pun menjadi hasil akhir laga ini. Ronaldo selamatkan Manchester United dari kekalahan. Manchester United dan Atalanta bermain imbang 2-2 dalam matchday keempat Liga Champions yang berlangsung di Stadion Gewiss, Bergamo, Selasa 3 November dini hari waktu Indonesia. Cristiano Ronaldo membuka laga dengan sebuah sepakan terarah ke gawang yang tidak begitu kencang. Setelah itu Atalanta terlihat mencoba menguasai bola dan perlahan masuk ke daerah pertahanan tim tamu. Pada menit kelima, MU punya peluang mencetak gol setelah tendangan Scott McTominay yang menyentuh pemain Atalanta bergulir menjauh dari kiper Juan Musso yang mati langkah. Bola mengenai tiang dan skor tak berubah. Serangan Atalanta yang dituntaskan Josip Ilicic membawa Atalanta unggul 1-0 pada menit ke-12. Tembakan Ilicic yang memanfaatkan umpan Dufan Zapata membuat bola mengarah ke gawang dan tak bisa diselamatkan David De Gea. Setan Merah merespon dengan menciptakan sederet peluang melalui Luke Shaw dan Ronaldo. Atalanta tak terlena dengan keunggulan 1-0 dan tidak terbuai permainan MU. Skuad berjuluk La Dia berusaha mempertahankan ritme. Pada menit ke-31, Paul Pogba melakukan blunder di dekat kotak penalti. Bola yang hendak dibuang Pogba mengenai pemain Atalanta dan jatuh di kaki Zapata. Peluang emas Zapata di depan gawang diblok Eric Bailly. Rafael Varane harus ditarik keluar karena cedera. Mason Greenwood masuk sebagai pemain pengganti. Formasi MU pun berubah dari menggunakan 5 back menjadi 4 back. MU menampilkan kombinasi umpan apik menjelang akhir babak pertama. Kerja sama Ronaldo, Greenwood, dan Bruno Fernandes berujung pada gol penyama kedudukan. Fernandes menyediakan assist dengan back heel untuk Ronaldo. Atalanta membuka babak kedua dengan gencar menyerang. Gawang De Gea selalu disorot kamera dalam 2 menit pertama babak kedua. MU menjawab serangan Atalanta dengan peluang dari Fernandes dan Greenwood. Zapata membobol gawang De Gea pada menit ke-56. Posisi Zapata yang begitu tipis dengan orang terakhir di pertahanan MU ketika mendapat umpan dari Jose Luis Palomino membuat gol harus ditentukan melalui keputusan VAR. Berselang beberapa saat, Atalanta dinyatakan memimpin 2-1. MU berupaya kembali menyamakan kedudukan. The Red Devils coba mengurung tuan rumah. Atalanta menampilkan pertahanan yang solid guna mengantisipasi kebangkitan MU sembari mencoba memanfaatkan peluang ketika menguasai bola. Pada menit pertama injury time, MU menyamakan kedudukan. Ronaldo menggiring bola di area dekat kotak penalti, bola sempat direbut dan memantul ke arah Greenwood yang kemudian memberi umpan kepada Ronaldo. Tembakan kaki kanan Ronaldo membuat bola bersarang di pojok kanan bawah gawang Atalanta. Hingga akhir laga tidak ada gol lagi. Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan. Gol Ansu Fati bawa Barcelona tumbangkan Dinamo Kiev. Barcelona sukses mengalahkan Dinamo Kiev dengan skor 1-0 dalam partai matchday 4 fase grup Liga Champions yang digelar di NSK Olimpijski, Rabu, 3 November 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat hasil ini, Barcelona sukses naik ke peringkat 2 klasemen grup E dengan poin 6, sedangkan Dinamo Kiev menduduki posisi keempat dengan poin 1. Pada babak pertama tak banyak aksi berbahaya yang diperlihatkan kedua tim di awal pertandingan. Pertahanan Dinamo Kiev masih tampil disiplin untuk menghalau serangan Barcelona. Dinamo Kiev sendiri memperoleh sejumlah peluang untuk memimpin lebih dulu, mulai dari aksi Nikola Shaparenko, Carlos De Pena, hingga Denis Harmas. Namun, tak ada yang menjadi gol.
Sebaliknya, peluang terbaik Barcelona baru datang di akhir babak pertama ketika sundulan Clement Lenglet membentur tiang gawang. Skor 0-0 menjadi hasil saat turun minum. Kembali dari kamar ganti, Barcelona mencoba terus menekan pertahanan Kiev. Di sisi lain, Kiev juga sempat merepotkan tim tamu lewat aksi Oleksandr Karavaev. Barcelona akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-70, lewat tembakan volley first time yang dilesatkan Ansu Fati memanfaatkan bola crossing Oscar Mingueza yang sempat mengenai lawan. Dinamo Kiev berupaya untuk mencari gol penyeimbang di sisa laga. Namun, usaha mereka tak membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona pun menjadi hasil akhir laga ini.